Malam ini kita nyantai aja ya, karena ini udah pertemuan ke-14. Jadi kayak biasa kita akan mencoba beberapa hal. Poin utama saya malam ini mungkin cuma ada satu komponen yang mahasiswa sering gunakan untuk project-project yang berkaitan dengan microcontroller yang belum kita sentuh, yaitu adalah relay. Yaitu itu yang terakhir yang belum sempat kita bahas. Sebenarnya ada satu juga yang mahasiswa juga sering gunakan, tapi belum sempat kita bahas, itu adalah dua sebenarnya, temperatur sensor sama range sensor ya. Mungkin kalau sempat akan kita bahas malam ini, kalau enggak mungkin minggu depan ya. Cuma yang lebih sering lagi itu adalah relay yang sering digunakan. Jadi mungkin kita akan bahas itu sedikit. Plus juga mungkin ada buzzer dan lain sebagainya ya. Oke. Minggu depan itu kita akan adakan kuis ya, seperti biasa. Kuisnya akan seperti yang sebelumnya itu, di mana saya berikan soal di eCampus dan saya attach hyperlink ke Tinkercad ya, ke Tinkercad. Jadi seperti biasa, saya bisa minta Anda untuk membuat rangkaian atau bisa membuat program gitu ya, antara rangkaian atau program. Jadi itu kira-kira untuk minggu depan, dan juga untuk UAS juga akan sama ya. Oke, malam ini ya sih kita hanya pick up dari beberapa. Mungkin relay saya akan simpan ke terakhir nanti. Singkat aja, saya ingin memperkenalkan beberapa sensor yang sering digunakan oleh mahasiswa. Kita LDR sudah kita bahas, ultrasonic sudah kita bahas ya. Ini ya, soil moisture ini sering digunakan terutama kalau mahasiswa itu menggunakan project-project atau membuat project-project yang berkaitan dengan tanah ya. Jadi ketika sudah banyak banget ya sebenarnya mahasiswa yang buat file project itu berkaitan dengan kesuburan tanah, baik itu mendeteksi pH tanah, kelembaban ya, lalu nanti mungkin ada kontrolnya. Kayak beberapa waktu lalu satu mahasiswa saya kelas malam bimbingan saya sudah lulus ya, itu beliau membuat project untuk budidaya apa kemarin ya, bayam atau saya lupa, bayam atau cabai ya, saya sendiri lupa. Kalau nggak salah bayam ya, bayam ya, tanaman bayam gitu ya. Jadi di situ dia menggunakan sensor pH, dan sensor kelembaban. Lalu menggunakan fuzzy logic untuk mengetahui ini pH tanah sama kelembabannya itu sudah optimal atau belum. Kalau pH tanahnya terlalu rendah, maka dia kasih ada larutan untuk pengasam itu saya lupa tiba-tiba. Dolomit ya, menggunakan dolomit cair, itu disemprotkan lewat menggunakan pompa selama beberapa detik. Kalau misalnya dia kelembabannya yang kurang, maka disiram air gitu. Dan itu dilakukan secara otomatis. Nah, itu menggunakan soil moisture ini. Dan sebenarnya ada pH juga, tapi saya nggak tahu apakah ada pH meter ya di sini. Kayaknya nggak ada kalau di Tinkercad, sayangnya ya. Sayangnya nggak ada kalau di Tinkercad. Tapi ini memang banyak digunakan soil moisture ya. Termasuk juga ada yang bentuknya seperti ini adalah sensor curah hujan. Sebenarnya itu mendeteksi ada cairan aja sih di sini ya. Jadi kalau ada tetesan air maka dia deteksi gitu. Mahasiswa saya juga itu gunakan itu untuk project pengeringan ikan. Jadi dia kalau misalnya kedeteksi ada hujan, nanti terpal itu nanti digulung gitu ya, dibentang gitu ya, dibentang. Nanti kalau misalnya bacaan dari sensor DHT11 ya, sensor suhu, dan bacaan sensor hujannya itu menyatakan bahwa itu saat ini ada kering dan panas, maka terpalnya dibuka gitu. Nah, itu kombinasi dengan deep learning juga di situ. Jadi ada deep learning, ada juga expert based system yang biasa gitu. Jadi ada banyak yang bisa digunakan. Nah, sayangnya memang kalau di Tinkercad ini hanya sedikit ya, cuma ada soil moisture, tidak ada pH dan tidak ada DHT11, itu nggak ada. Untuk suhu itu di sini dia pakai ini ya, semacam dia bentuknya mirip transistor. Ya. Ini sensor PMP ya.
Tapi mungkin kita nggak perlu bahas itu, mungkin nanti. Jadi memang agak terbatas. Oke. Kalau untuk ini ya, sensor soil moisture ini typically mereka tuh ada 6 pin ya. Pertama adalah VCC. VCC ini typically kita mau connect dia ke 5 volt. Jadi akan saya masukkan ke 5 volt. Ya. Lalu ground seperti biasa itu dia ditaruh di ground. Saya akan koneksikan ke ground kalau gitu. Lalu yang di bawah sini ada power, ground, dan signal. Kalau saya nggak salah ingat nih sama ya. Power, ground, dan signal. Sebentar saya cek dulu. Soil moisture sensor 6 pin. Saya dulu pernah pakai yang 3 pin ya, bukan 6. Pin out. Apa aja yang... Sebentar ya. Dia cuma ada 4 ini ya. Ini saya yang pernah gunakan ini, yang 4 ini ya. Dia nggak sampai ke 6 gitu. Dia cuma ada 4. Ya. Mungkin karena ini agak beda dengan yang saya gunakan, kita coba ada starternya nggak ya di Tinkercad. Mungkin kita bisa pelajari dari situ. Tapi mungkin kita coba ini dulu. Seandainya kalau kita hanya baca dari sini signal, lalu signal ini mungkin saya taruh ke analog pin, mungkin ke A5 ya. Saya taruh ke A5 misalnya. Coba kita baca. Integer moist itu sama dengan A5. Lalu misalnya moist ini itu kita tekan sebagai input. Coba kita baca serial.begin 9600. Lalu kita coba print analog read dari moist. Karena dia beda sensor, beda pin out ya. Saya belum sempat ngecek untuk yang di Tinkercad ini pin outnya seperti apa. Nah, ini sekarang kondisinya 0 ya. Kalau saya naikkan, berarti cukup 3 ini bisa juga ya digunakan ya. 3 yang di atas ini udah cukup. Ya. Jadi di sini Anda bisa lihat, ketika moisture-nya, kelembabannya rendah, dia kebacanya 0. Lalu kalau begitu naik, dia akan kebaca naik juga gitu. Seperti itu. Oke. Ada yang mau tanya tentang soil moisture? Jadi tergantung produknya ya. Kalau yang pernah saya gunakan tuh yang seperti ini ya. Dia ada tambahan ini. Ya, apa sih saya namanya lupa. Komparator ya. Nah ini biasa koneksinya seperti ini. Ya. Ada 293-nya. Ini agak unik ya teman-teman ya. Sayangnya memang nggak ada di Tinkercad. Ya, suatu saat nanti Anda menggunakan sensor seperti ini. Ya. Kadang-kadang ada yang punya 4 ini ya. Ada 4 output yang bisa dibaca. Jadi ada VCC, ground, saya kira Anda sudah paham itu. Sorry, ini saya lagi sharing full screen kan ya. Jadi ada 4 sensor ini. Ya. 4 sensor, 4 pin ini. VCC dengan ground saya kira Anda udah tahu, tapi di sini ada A0 dengan D0. Ada yang tahu bedanya apa? AO dengan DO? Analog sinyal gitu. Iya. Ya, AO itu analog output ya, dan DO itu digital output. Ya, ada di sini bisa nyontek di sebelah kiri, saya baru lihat. Jadi, ada beberapa sensor yang output pinnya itu ada 2. Untuk analog dan untuk digital. Jadi, tergantung penggunaan Anda. Anda maunya membaca sinyal digital, jadi true atau false saja, atau Anda mau baca nilai analog. Gitu. Ada beberapa yang menggunakan seperti ini. Jadi jangan kaget kalau ada sensor yang pinnya ada 4 seperti ini ya. Oke. Tapi kalau dua-duanya dipakai
Aman, sir. Nggak masalah, bisa. Tapi untuk D0 ini Anda harus pakai digital read, jadi koneksi ke digital pin. AO ini sebagian dikoneksikan ke analog pin, jadi pakai analog read nanti. Dua-duanya bisa dipakai. Baik, sir. Bersamaan boleh. Oke. Jadi itu kira-kira ya kalau untuk soil moisture. Sayangnya di sini memang nggak ada, ini cuma ada 2. Sir, Ya. untuk aplikasinya itu kalau antara yang analog sama digital kalau dikonsumsi barengan itu biasanya untuk apa sih? Analog itu gini, biasanya kebanyakan sensor dia cuma ada satu output ya, sinyal seperti ini. Tadi kan udah kelihatan ya kalau saya hubungkan ke analog pin, ini kan saya hubungkan ke A5 ya, saya hubungkan ke A5 lalu saya baca menggunakan analog read. Yang keluar itu adalah bacaan analog, jadi antara 0 sampai maksimum berapa tadi? 876 ya, ini bacaan analog. Alternatively, kalau Anda pakai yang digital, misalnya sini saya taruh di pin nomor 2 ya. Saya taruh di pin nomor 2, lalu di sini saya pakai 2 gitu ya. Lalu di sini saya pakai digital read. Coba kita bandingkan. Dia baru bernilai 1 kalau dia melewati separuh dari nilai maksimum humidity itu. Jadi sini dia nilainya 0 ya bacaannya. Begitu saya naikkan, masih 0 habis ini, jadi nggak kebaca perbedaannya. Jadi kita tidak bisa membedakan kelembaban yang di sebelah kiri ini sama yang di tengah-tengah ini. Itu saya masuk maksimum, baru dia kebaca. Ini kalau digital. Sensor-sensor yang bisa diambil nilai analognya, biasanya itu juga bisa diambil nilai digitalnya, tapi dia baru akan berubah nilai ketika kita melewati titik tengahnya. Sama dengan LDR juga gitu ya, light dependent resistor itu juga sama. Biasanya kita mau baca nilai analognya, tapi bisa juga kita baca nilai digital, tapi akibatnya adalah nilainya tuh baru kebaca sebagai nilai yang berbeda ketika brightness di sekitar LDR-nya tuh sudah melewati separuh ya dari brightness yang maksimum. Baru kebaca berubah nilai gitu. Bisa dimaklumi maksudnya? Gimana? Oh, jadi kalau yang digital itu mungkin untuk perintah untuk on off gitu sih ya, teman-teman. Yang jelas dia tuh cuma punya 2 nilai. Jadi kalau memang aplikasi Anda itu memang cuma mau mendeteksi ketika moisture-nya itu melewati titik tengah gitu ya, atau belum, sudah melewati titik tengah atau belum, nah itu Anda bisa gunakan digital ini. Jadi apakah Anda harus menggunakan digital atau analog? Anda harus tanyakan diri sendiri lagi. Anda mau mendeteksi perubahan moisture ini di sepanjang jalan, maksudnya ini semuanya harus bisa dibedakan bacaannya, atau enggak? Kalau Anda mau membaca lebih dari 1 nilai, ya bukan cuma 0 dan 1 doang, jadi Anda mau baca di sini, ya moisture segini harus beda dengan moisture yang segini. Berarti Anda nggak bisa gunakan digital read, harus gunakan analog. Gitu. Karena dia cuma bisa, sama kayak gini lah. Kalau saya cuma mau deteksi, misalnya ya, saya cuma peduli, saya mau lihat jam dinding gitu, saya lihat jam dinding, saya cuma peduli untuk tahu jam sekarang itu sudah melewati tengah hari atau belum. Jadi saya nggak peduli, saya nganggap jam 8 dengan jam 9 itu sama aja, sama-sama sebelum tengah hari. Ya berarti saya bisa gunakan analog di situ. Digital, karena saya cuma peduli di tengah harinya aja. Tapi kalau saya mau membedakan jam 8 sama jam 9, bedakan juga dengan jam 10, ya berarti saya nggak bisa gunakan digital, saya harus gunakan analog. Bisa dipahami kira-kira bedanya? Baik. Ya, kira-kira gitu ya. Sama dengan LDR juga gitu ya, kalau Anda mau mendeteksi perubahan ambient light di sekitar LDR itu, kalau Anda cuma mau peduli ya apakah ini sangat terang atau cukup redup, cuma ada 2 state, ya mungkin bisa Anda gunakan digital. Jadi kalau dia agak ke sebelah kiri masih nilainya 0, begitu dia sudah melewati
titik tengah dari brightness, ya dari nilai maksimum brightness-nya, baru Anda deteksi sebagai 1. Nah, itu bisa gunakan digital. Tapi kalau Anda mau detail, mau membaca perubahan ambient brightness itu dari awal sampai akhir, maka sebaiknya gunakan analog. Jadi tergantung aplikasinya. Ada lagi yang mau tanyakan? Gampang ya? Oke. Nah, berikutnya yang mau saya perkenalkan juga itu adalah buzzer. Ya. Bagi yang saya peringatkan, kalau misalnya ada yang pakai headset dan volumenya maksimum, mungkin sebaiknya jangan dibuat maksimum ya, dikurangi volume komputernya, karena ini akan menggunakan suara nanti ya, karena supaya nggak terlalu kencang nanti ya, supaya nggak terlalu kencang. Buzzer ini sederhana aja, ini namanya piezo buzzer ya, atau passive buzzer. Ini menggunakan piezoelectric. Konsep kerjanya pada dasarnya piezo buzzer ini, atau biasa kita nyebutnya juga passive buzzer ya, ini digunakan untuk menghasilkan suara. Biasanya mahasiswa suka menggunakannya untuk alarm ya, untuk alarm. Sebenarnya sederhana aja cara kerjanya. Kita bisa memberikan tegangan berbeda antara positif dengan negatif ini. Nggak peduli yang mana ya, positif atau negatif. Tapi kita bisa mengatur frekuensi dari suaranya itu juga. Oke. Jadi sebagai contoh, sebentar, buzzer itu perlu, ada yang pernah pakai buzzer nggak ya? Butuh resistor nggak ya? Need resistor. Since all the text only small current, we do not want to raise that current. Jadi nggak usah ya. Ya, berarti untuk buzzer dia nggak perlu menggunakan resistor. Oke, good. Berarti bisa langsung. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara kerjanya sederhana aja. Saya hubungkan aja misalnya kaki positif ini mungkin saya hubungkan misalnya ke, kayaknya boleh digital seingat saya, ke pin 2 misalnya. Lalu kaki negatifnya itu saya hubungkan ke ground, jadi dia menyediakan beda tegangan. Oke. Lalu di sini saya bisa buat misalnya, saya kasih nama buzzer di sini ya. Lalu di sini saya buat buzzer itu sama dengan output. Oke. Ini nggak perlu serial to begin, mungkin nggak perlu. Nah, untuk menggunakan buzzer, ada satu fungsi di Arduino itu yang biasa kita gunakan, itu adalah tone ya, T-O-N-E. Dan tone itu, kalau misalnya Anda lupa, jangan khawatir, seperti dari dulu saya bilang, kalau namanya programming, Anda nggak perlu menghafal ya. Cukup kalau misalnya Anda tahu aja nama fungsinya, lalu Anda tinggal bisa googling untuk mengetahui sintaksnya. Nah, di sini Anda bisa lihat sintaksnya itu adalah nomor 1 itu adalah pin-nya, ya. Lalu frekuensi, lalu yang ketiga itu adalah durasi. Oke, seperti itu. Jadi sebagai contoh di sini saya bisa lakukan tone, lalu pin nomor 2 itu adalah, tadi saya kasih nama buzzer ya. Lalu misalnya saya bisa kasih frekuensinya berapa? 100 Hz misalnya. Selama 5. Durasinya itu apa ya? Durasi di millisecond ya, millisecond. Millisecond berarti saya kalau mau buat 3 detik berarti 3000 ya. 3000 millisecond. Nah, ini akan menghasilkan suara dengan frekuensi 100 Hz selama 3 detik. Ya, tapi nanti setelah itu dia akan lanjut lagi belum lagi ke atas, jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin di sini saya tambahkan no tone ya. Jadi ada fungsi lain namanya adalah no tone di sini ya. Nah, ini no tone ya. Jadi no tone ini gunanya itu adalah untuk memberhentikan suara. Jadi no tone ini untuk stop gitu ya. Oke. Jadi ada fungsi no tone. Nah, ini sintaksnya no tone lalu ada pinnya. Jadi
let's say kita generate ini selama 3 detik, lalu kita matikan. Jadi no tone buzzer. Seperti itu. Semoga kedengeran ya 100 Hz. Gak kedengeran? Yes, correct. Frekuensi, the frequency of the tone in hertz. Oke, 100 Hz gak kedengeran. Kalau saya buat 1K gimana ya? 1 kHz. Sebentar. Atau ini nggak usah pakai no tone ya. Sorry, kencengannya. Mohon maaf bagi yang megang pakai suara ya. Tapi kok tadi 100 Hz nggak bisa ya? Gitu ya. Jadi dia ada, tapi kayaknya loading tadi ya. Mungkin karena ini simulasi, jadi nggak terlalu kedengeran. Kalau saya kasih no tone gimana? Terlalu cepat ya. Jadi langsung berhenti. Ini kayaknya agak clunky juga ya aplikasinya kalau di simulasi ini. Tapi kalau misalnya pakai device asli ya, bagi Anda yang punya Arduino Kit bisa Anda coba. Biasanya ada buzzer juga di situ. Nah, silakan dicoba seperti ini ya. Anda bisa pasang ini. Atau ini harus di pinnya itu apa ya? Arduino pin on which generate the tone. Dia nggak ada bilang use of tone function will interfere with PWM pin on pins 3 dan 11. Ya. 3 dan 11. Berarti nggak masalah dong di pin nomor 2 harusnya. Coba kalau misalnya saya pindahin ke pin nomor 3. Di mana 3 itu adalah pin PWM ya. Tidak kedengeran karena ini terlalu cepat, berarti ini no tone-nya langsung ke eksekusi ya. Kalau saya matikan gitu ya. Jadi kayak 3 detik terus nanti loop lagi ke atas gitu. Ini ada contohnya ya. Oh, ini ada example ya. Ada tone melody, ada tone, ada pitch follower. Nah ini Anda silakan nanti dicoba-coba sendiri. Pitch follower ini menarik karena ini ini melodi ya, ini melodi untuk mainkan melodi. Jadi di sini dia buat array ya. Ada beberapa note ya, note C4, G3 dan seterusnya. Ya. Ini adalah array. Kita pernah bahas array sedikit ya, gitu. Durasinya ya 4 detik, 4 detik, 8 detik dan seterusnya. Lalu di sini dia pakai durasi, tone-nya ini pin nomor 8 ya. Lalu melodi array nomor berapa gitu, lalu durasinya gitu. Oh, berarti ini sebaiknya karena mungkin tadi itu nggak terlalu kedengaran karena saya taruhnya di loop ya. Kalau saya taruh di setup, karena dia terlalu cepat karena dia kan looping terus ya, naik ke atas lagi gitu. Oke, jadi 3 detik gitu ya. Misalnya saya kasih no tone buzzer, maka setelah 3 detik dia akan langsung berhenti. Seharusnya, tapi enggak ya.
tone buzzer bener ya? Kenapa dia nggak kedengaran sama sekali? Ini stop the tone playing. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, mungkin gini. Ini dasarnya kira-kira kayak gini ya, pakai tone itu. Satu yang mungkin bisa Anda gunakan, Anda yang bisa manfaatkan itu adalah sebenarnya bagaimana menggunakan sensor lain untuk men-trigger alarm ini ya. Jadi seperti saya bilang tadi, buzzer ini biasa digunakan mahasiswa untuk aplikasi alarm ya, untuk suara alarm. Sebagai contoh misalnya, ini saya ambil lagi dulu yang pernah kita gunakan, yaitu adalah HCSR 04. Tapi sekarang saya mau coba kombinasikan dengan buzzer. Sorry. Ya, saya belum pernah coba. Tapi kita coba ini, semoga aja berhasil. Jadi kalau misalnya ini ada buzzer, mungkin saya taruh di sini ya. Misalnya negatif ini saya taruh di ground, lalu positifnya itu saya taruh misalnya di pin 8 ya. Misalnya seperti ini. Nah, di kodenya ini kalau sebelumnya kita cuma pakai ini ya, kalau distance-nya kurang dari 100 misalnya, kalau misalnya dia ada orang mendekat, kita bisa lakukan digital write seperti ini. Tapi selain itu, kita juga bisa pin 8 ya, lalu ini output. Kita juga bisa di sini ketimbang cuma LED, jadi ketika jarak objek ke sensor jarak ini HCSR 04 ini dia dekat, selain dari itu kita juga bisa gunakan buzzer, manfaatkan frekuensinya tuh. Jadi misalnya semakin dekat dia semakin tinggi frekuensinya. Maka kita bisa lakukan seperti ini. Integer frec atau integer f itu sama dengan map. Ya. Kita baca bacaannya ini, ya, distance ya, kan, distance. Lalu misalnya bacaan distance-nya itu berapa? Misalnya antara 0 sampai 40 ya. Ya kan? Atau mungkin saya lihat dulu, bentar saya cek dulu ya. Berapa nilai minimum sama maksimumnya? Ini 97. Sorry. Maksimumnya itu di 300 cm, minimumnya itu ada di 8 ya di sini, 8 cm masih kedeteksi. Berarti mungkin kita buat kalau dia kurang dari 30 cm aja mungkin. Atau mungkin ya. Atau nggak apa, kurang dari 100 nggak apa-apa, tapi mapnya itu berarti antara tadi anggap aja 10 ya, atau 8 nggak apa, 8 sampai 350 cm. Kita mapping dia dari distance itu menjadi frekuensi ya. Frekuensinya itu tadi minimum 31 Hz, nggak bisa lebih kecil daripada itu. Maka kita mulai dari 31 Hz sampai misalnya 150 Hz misalnya, atau 1K lah. Gitu ya. Atau mungkin di sini saya taruh di atas. Lalu kita bisa gunakan itu. Ya. Kita bisa gunakan tone ya. F 8 ya. Lalu frekuensinya F. Parameter ketiga itu opsional ya, durasi. Jadi bisa kita abaikan aja seperti ini. Kalau bisa kita jalankan. Ini malah nge-hang lagi browser saya. Sorry ya kalau keganggu ya. Saya makanya agak cepat browser ini karena saya sendiri keganggu sebenarnya dengan suaranya.
Tapi saya cuma ingin, oh nggak kedengeran ya? Oh Anda nggak kedengeran ya? Sorry. Karena saya sharing full screen. Sorry, saya ulangin ya. Saya sharing tab-nya nih supaya kedengeran audionya juga. Nah ini. Berarti saya tersisa sendiri dari tadi ya kedengaran suaranya itu. Dari tadi belum kedengeran. Iya, dari tadi Anda nggak kedengeran, saya udah sampai lepas headset tadi. Karena terlalu berisik. Jadi mungkin sekali aja. Tadi ini saya udah sharing tab, jadi harusnya Anda bisa kedengaran audionya. Jadi gini, di sini saya gunakan frekuensi dari buzzernya itu bergantung kepada distance yang ke-detect berdasarkan sensor jarak ini. Jadi di sini misalnya saya buat mungkin saya balik ya. Kalau misalnya dia dekat ya, jadi kalau misalnya dia dekat ke minimum ini 8 cm, saya mau frekuensinya itu tinggi. Mungkin saya nggak usah pakai 1000 lah ya, 500 Hz saja deh, nggak usah 1000. Kalau misalnya dia jauh, maka dia frekuensi rendah. Jadi istilahnya ini kayak semakin dekat objek itu, maka suara buzzernya makin heboh. Nah itu bisa pakai map ini. Ya. Lalu kita hidupkan buzzernya sesuai dengan frekuensinya itu. Maka Anda bisa dengar. Sebentar. Karena agak lama ya. Seperti itu kira-kira. Kenapa? Suaranya kebesaran. Kedengeran? Belum ya? Kedengeran. Kok masih nggak? Kaget. Oh, suara ketutup. Makanya saya mau cuma kan sekali aja karena suaranya emang nggak terlalu bagus ya. Ya namanya simulasi ya. Ini audionya nggak terlalu bagus. Jadi kalau misalnya Anda punya buzzer sendiri, silakan dicoba. Bisa lakukan seperti ini. Ya. Saya dijelaskan aja. Apa? Yang pertama tadi, ini. Iya, suara itu lebih melengking. Kalau misalnya dia frekuensinya itu di set tinggi, berarti di suaranya dia makin melengking suara buzzernya. Kalau frekuensi rendah dia agak rendah gitu suaranya. Bukan 3000 ini durasi. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke ini ya, tone ini, argumen pertama itu adalah pin-nya, argumen kedua itu frekuensi, ketiga itu durasi. Frekuensi itu yang kedua ini. Jadi kalau kasus yang tadi ya menggunakan kombinasi dengan sensor jarak, ini saya gunakan frekuensi itu berdasarkan jarak yang kedeteksi. Pakai FD. Nah ini sebagai argumen kedua. Oke? Menjawab tadi? Ya. Oh. Sorry, kenapa saya jalankan lagi? Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalkan kita setting buzzernya ada delay untuk bersuara itu gimana sih? Kayak misalkan semakin dekat itu buzzer makin suaranya makin delay suara ke suaranya itu makin cepat. Oh gimana? Bisa. Kalau misalnya gitu, kan Anda bisa buat kayak gini. Misal ya, F-nya itu, jadi gini, misalnya saya buat frekuensinya konstan di 100 Hz, tapi Anda mau delay-nya yang berubah kan? Ya. Jadi kita bisa buat misalnya, ini saya pindahin ke atas lah ya, atau nggak apa di bawah juga nggak apa-apa. Di sini saya bisa buat delay. Mungkin di sini saya kasih nama del delay gitu. Jadi semakin dekat jaraknya, ya, semakin dekat jaraknya, maka suaranya itu semakin kayak cepat delaynya gitu ya, semakin singkat gitu ya.
Jadi di sini saya bisa pakai delay-nya dari situ. Oh, mungkin jangan pakai del ya. Jangan pakai delay, del gitu aja. Delay, del, seperti ini. Oke, kita coba. Sebentar ya. Mungkin di sini saya taruh di bawah lebih tepatnya. Coba kita coba dulu. Kayaknya butuh satu delay lagi di atas, tapi kita coba dulu. Ini saya pakainya konstan ya, 100 Hz ya, tone-nya. Kok nggak ada? Kenapa simulasi nggak bisa ini? Nggak terlalu kedengeran ya. Oh, mungkin di sini delay jangan ini ya. Ini tadi saya ubahnya ke 500 sampai 31 ya. Jadi mungkin kita ganti range-nya itu untuk delay ya. Delay itu berarti kita ambil dari 1000 misalnya ya, sampai mungkin ke 10. Jadi antara 1000 milisecond sampai ke 10 milisecond. Jadi antara 1 detik sama, atau mungkin saya buat 5 deh. Ada 5 detik sampai ini sangat cepatnya. Jadi mungkin saya kasih 100 gitu. Mungkin delay-nya nggak terlalu kedengeran. Bisa tambahin delay di atasnya ya. Nggak kebaca juga ya. Bentar, saya berpikir dulu. Atau ditambahkan no tone di sini ya. 8. Atau mungkin saya nggak usah pakai 100 Hz ya. 35 aja. Supaya nggak terlalu berisik. Jadi dia hidupkan delay sejauh del itu ini kalau misalnya deket malah jadinya ya bener sih, jadi lama ya, kebalik ya, salah saya. Harusnya 100 dan 5000. Jadi kalau misalnya dia jaraknya kecil, delay antar tone itu harusnya makin kecil ya, makin rapid gitu. Kalau enggak berarti dia lanjut. Begitu mungkin. Coba. Agak susah juga ya ngatur delay-nya ini supaya kedengeran. Tapi kira-kira gini, mainnya tuh delay, cuma masalah angkanya aja yang kita belum harus dites-tes lagi gitu ya. Oke. Harusnya bisa seperti ini ya, dipakai delay. Atau no tone-nya ini taruh di sini. Jadi kita atau satu yang bisa dilakukan, kalau misalnya kita mau dia rapid bergerak, itu bisa juga mungkin dikontrol di durasinya ya. Jadi kalau misalnya dia jaraknya dekat, kita mau durasi tone-nya ini sedikit, lalu langsung di delay, stop dulu gitu, baru lanjut lagi gitu ya. Jadi mungkin di sini makin deket dia makin rapid, berarti delay-nya makin kecil ya, 100 di sini 100 detik. Durasi makin kecil ya, jadi mungkin di sini dikasih del, ganti namanya duration.
Agak susah juga ya. Kalau ini cuma durasinya aja nih. Ini nggak kedengeran bakal. Saya belum pikiran. Tapi biasanya kalau untuk yang seperti itu kita mainnya di delay ya, antara delay dan di durasinya itu. Cuma permasalahannya adalah gimana untuk mengontrol pitch-nya itu supaya sesuai. Oke, mohon maaf mungkin minggu depan mungkin bisa saya coba lagi ya untuk yang ini. Tapi mainnya itu biasanya di bagian delay dan di bagian durasi ini nanti. Kalau misalnya mau suaranya itu kayak sirena gitu ya intinya. Tapi mungkin bisa Anda bisa mungkin coba-coba juga sendiri nanti ya. Saya akan juga coba nanti mungkin. Oke? Tadi siapa ya? Pak Renaldi ya? Siap. Ya, jadi mungkin harus main-main di durasi dan di delay-nya itu nanti. Tapi gimana ya? Saya juga harus mikir. Karena kita mau dia tetap hidup, tapi dia nanti itu pertanyaan bagus ya, saya juga penasaran. Stimulus change buzzer tones. Ya nanti mungkin kalau saya sempat bisa dicoba-coba lagi ya. Tapi aplikasi paling sederhana dari buzzer ini ya tadi ya, kalau misalnya terjadi di nilai tertentu kita bisa ngatur frekuensinya berapa, atau bahkan dia mungkin baru hidup ketika terjadi suatu nilai. Misalnya tadi saya mau ketika dia kurang dari 100 distance-nya, saya mau hidupkan alarmnya gitu ya. Jadi tone misalnya 8, misalnya saya kasih 100 Hz misalnya. Tapi kalau misalnya dia deteksinya low, jadi dia nggak ada deteksi, jadi objek deteksinya itu di atas 100 cm, maka kita buat no tone misalnya 8 seperti ini. Nah, ini yang paling sederhana seperti ini. Oke. Sebentar. Nah ini kalau misalnya di sini dia nggak ada suara, no tone ya, jadi dia nggak ada suara, tapi begitu dia, ini kebacanya berapa nih? 162 cm ya. Misalnya kayak saya kurang dari 100, baru dia buzzernya bunyi. Nah itu paling sederhana di situ. Tadi kayak Pak Renal bilang seharusnya bisa ya, cuma saya pribadi memang belum pernah yang seperti itu, yang mengaturnya delay antar tone-nya itu ya. Mungkin nanti bisa kita coba. Tapi ini adalah bentuk paling sederhananya adalah sebagai alarm seperti ini. Atau tadi Anda bisa kontrol frekuensinya berdasarkan nilai tertentu ya. Jadi dia entah itu jarak, entah itu misalnya brightness di sekitar LDR ya, atau yang lain. Oke, ada lagi mau tanya kan? Saya berhutang satu berarti dengan Pak Renaldi ya, dan yang lain berkaitan dengan tadi kontrol delay-nya itu. Ada yang mau tanyakan di sini? Jadi ini kalau Anda ingin bermain-main dengan buzzer. Biasa kalau saya ajak mahasiswa mengerjakan ini di kelas, nah ini biasanya saya nunggu di kelas atau di lab itu nunggu ruang sebelah tuh nggak ada orang. Karena biasanya tuh pasti berisik banget ini pasti. Karena mahasiswa biasanya senang kalau misalnya yang suaranya berisik kayak gini. Tapi nanti orang sebelah langsung datang ke ruangan kita nanti protes.
Sayangnya kalau kamera CCTV Arduino tuh mungkin belum bisa. Kalau misalnya Anda ingin mengerjakan proyek yang berkaitan dengan kamera, ada dua alternatif. Ya. Anda bisa, kalau Arduino Uno, setahu saya powernya itu agak kurang ya untuk data processing. Kalau Anda mau, misal, Anda mau deteksi ada objek ya di depan itu. Misalnya ada depan kamera itu ada orang. Tentunya kan Anda harus melakukan image processing ya, deteksi bahwa itu adalah orang gitu. Itu nggak bisa kalau pakai Arduino, karena dia powernya kurang. Kalau mau Anda bisa gunakan Raspberry. Raspberry itu lebih powerful untuk melakukan image analysis. Atau ini yang dilakukan oleh mahasiswa saya dulu, ya kelas pagi, kita itu membuat implementasi, tapi pakai prototipe ya, pakai mobil-mobilan. Itu kita ngambil gambar pakai kamera untuk deteksi di depan itu ada tikungan atau enggak, lalu ada orang, ada mobil lain atau enggak, atau ada rambu-rambu jalan atau enggak. Jadi yang kita lakukan karena microcontroller sendiri itu enggak kuat untuk melakukan image processing itu, yang kita lakukan adalah ambil gambar dari kamera HP, lalu ditransfer kameranya itu, ya reading kamera itu ke laptop, dan di laptop itu dijalankan program MATLAB untuk menganalisa itu. Jadi image processing-nya bukan berada di kontrol di mobilnya itu sendiri, tapi lewat laptop. Karena kalau mau beli Raspberry itu kemahalan. Alternatif lain, Pak Isnu kalau misalnya tertarik kayak gitu, silakan dicari ada yang namanya ESP32 CAM. Ini, nah betul kayak gini dia. Dia pakai microcontrollernya tuh ESP32, dan itu udah bisa koneksi ke internet, tapi dia udah ada kameranya di depan ini. Dan ini udah bisa untuk Anda melakukan image detection yang sederhana ya, object detection yang sederhana. Misalnya ada orang di depan atau ada objek, itu bisa. Betul, sudah ada di boardnya itu langsung. Namanya ESP32 CAM. Jadi boardnya itu, nama boardnya itu ESP32 ya, boardnya ini. Microcontroller namanya ESP32. Saya biasanya ngajarin mahasiswa pakai ESP32 ini di mata kuliah Intro to Embedded System. Kalau di mulai dari tahun lalu ya, itu ada mata kuliah Intro to Embedded System. Biasanya kita pakai Arduino, tapi Arduino kan digeser ke mata kuliah Intro to Microcontroller. Nah, kalau di kelas saya yang Intro to Embedded System itu saya ngajarin pakai ESP32 untuk aplikasi di IoT. Jadi kita gunakan Telegram, bisa gunakan Bluetooth, Wi-Fi, ESP32 CAM ini juga bisa dimasukkan gitu ya. Jadi udah masuk ke ranah IoT. Jadi kita, karena Arduino nggak bisa IoT, maka kita gunakan ESP32 CAM ini. Jadi alternatifnya seperti ini, pakai ESP32 CAM. Alternatif lain, nah mungkin saya bisa tunjukkan ya, itu adalah kita bukan menggunakan kamera. Kalau Anda mau mendeteksi ada orang atau enggak, kita bisa gunakan peer sensor. Peer itu adalah pasif infrared, seperti ini bentuknya. Ada yang pernah pakai? Iya, untuk otomatis ya. Jadi peer ini bisa juga Anda gunakan ya. Jadi sederhana, koneksi sederhana. Mungkin saya tambahin aja ya. Jadi sinyal tengah itu power ya. Jadi di sini saya kasih ke 5 volt. Lalu misalnya di sini bacaannya itu signal ini saya kasih ke pin nomor 7 misalnya, pin 7. Lalu misalnya saya bisa tambahkan buzzer tadi. Ya. Taruh di sini. Lalu misalnya ya udah sini saya kasih ke ground aja satu kakinya. Lalu kaki satu lagi saya kasih ke pin nomor 8 misalnya. Lalu saya bisa buat di sini buzzernya itu di pin 8. Lalu peer-nya itu ada di pin nomor 7. Jadi di sini buzzer output peer input. Jadi di sini kalau ya, if digital read dari peer
itu sama dengan high, maka kita bisa hidupkan buzzer ya, tone buzzer misalnya 100 Hz. Else no tone. Seperti ini. Jadi kalau bisa dijalankan, kalau untuk deteksi orang ya, ini peer sensornya. Di sini dia nggak ada pergerakan. Kalau nggak ada pergerakan dia nggak ada suara apa-apa. Oh, sebentar saya sharing full screen tadi, Anda nggak akan kedengaran suaranya. Saya sharing tab, ya window. Nah, tapi di sini kalau misalnya saya lakukan suatu pergerakan, ya, setelah berapa lama dia baru berhenti. Oke, gitu mungkin ya. Jadi alternatif ya berikutnya adalah menggunakan peer sensor untuk deteksi. Peer sensornya agak unik ya, dia bukan ultrasonic, dia bukan untuk mendeteksi jarak, tapi dia mendeteksi pergerakan. Jadi kalau misalnya ada objek di depan di sekitar sensor itu, tapi objeknya nggak bergerak, dia nggak akan kedeteksi. Tapi kalau objek yang bergerak, baru dia deteksi gitu. Namanya peer sensor. Makanya tadi kayak Pak Isnu bilang, ini juga bisa digunakan misalnya untuk menghidupkan lampu secara otomatis. Jadi ketika ada pergerakan orang masuk, lampunya hidup. Gitu. Oke, ada ya, Pak Isnu. Kalau Anda mau melakukan image processing yang paling memungkinkan ya, kalau misalnya yang agak advance sedikit image processingnya, yang agak computationally heavy gitu, ya mungkin harus pakai Raspberry ya, atau sejenis ya yang RAM-nya cukup lah kira-kira untuk mengoperasikan itu. Tapi kalau misalnya kayak untuk rudimentary aja, deteksi yang rudimentary aja, nggak terlalu berat, dan memang objek di kamera itu nggak terlalu banyak, alternatifnya yang murah itu adalah menggunakan ESP32 cam. Itu yang paling murah. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai CCTV ya, misalnya Anda nggak mau menggunakan ESP32 cam, Anda mau menggunakan CCTV lalu untuk deteksi. Nah, itu mungkin butuh suatu alat untuk melakukan pengolahan image-nya itu. Arduino setahu saya, sejauh yang saya tahu ya, itu masih belum support. Saya nggak tahu kalau R4 ya, Arduino R4 saya nggak tahu apakah sudah bisa sejauh itu processingnya. Saya belum nyoba kalau R4. Ya. Saya belum ketemu kalau itu. Saya nggak tahu apakah bisa pakai ini ya, apa namanya? Proteus bisa nggak ya? Proteus itu Arduino bisa di Proteus untuk simulasi. Cuma Raspberry saya belum tahu bisa apa enggak. Kayaknya belum deh. Tapi mungkin bisa dicek ya Proteus apakah bisa Raspberry. Karena Proteus itu lumayan advance ya untuk simulasi karena dia berbayar. Visual Studio itu lebih ke programming biasa. Jadi kalau misalnya Anda mau Visual Studio itu bisa dipakai, tapi maksudnya gini, Anda bisa misalnya buatkan image processing, algoritma image processing ya, pakai machine learning, itu menggunakan Python. Python itu Anda buat program itu di Visual Studio. Lalu nanti bacaan dari CCTV itu bisa disimpan misalnya ke komputer. Lalu nanti program Python yang Anda buat di Visual Studio itu nanti bisa akses visual dari yang sudah disimpan di komputer tadi. Itu kalau mau offline. Tapi bisa juga Anda bisa lakukan real time. Jadi ada beberapa modul Python yang bisa, seingat saya itu dia bisa baca image ya, feed image-nya itu secara real time itu ada. Gitu. Jadi sebenarnya bukan Visual Studio-nya yang melakukan processing, itu adalah program Python itu yang ditulis di Visual Studio.
Setahu saya, sejauh saya tahu seperti itu. Ya. Visual Studio itu cuma IDE sih biasanya. Jadi dia bisa untuk buat coding dalam bahasa Python, C juga bisa dilakukan di situ, Java juga bisa di situ, setahu saya. Jadi agak beda. Oke. C# bisa di Visual Studio, C# bisa ya. C family itu bisa di Visual Studio buatnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Ini Pak, mau nanya terkait peer ini Pak. Saya kan biasa di lampu itu kan ngatur peernya itu kan ada jeda gitu Pak. Misalkan ada gerakan, kemudian lampu akan nyala ketika berapa detik gitu loh. Dan ketika nggak ada gerakan, ketika nggak ada gerakan selama berapa menit, dia akan otomatis mati. Nah kalau pakai Arduino ini, berarti settingnya seperti apa Pak? Oh kalau mau pakai delay gitu ya? Iya. Dia mendelay gitu ya. Jadi dia gimana tadi kalau misalnya dia nggak ada pergerakan? Langkah awal gini, jadi dia ngedeteksi gerakan nih Pak misalkan, kemudian dia akan trigger nyalain lampu, ada jedanya misalkan 3 detik, baru ketika kebaca gerakan 3 detik kemudian lampu nyala. Kemudian ketika dia nggak ngedeteksi gerakan, lampu kan tetap nyala Pak, cuman dia ngitung delay selama berapa, katakan 2 menit baru mati gitu loh. Oke. Kalau mau seperti itu Anda bisa gunakan fungsi namanya milis ya. Milis itu dia akan mendeteksi dia kayak gini. Milis itu adalah waktu yang berlangsung dari semenjak program itu berjalan sampai kode milis itu dipanggil. Jadi, saya sharing full screen lagi. Ini ya, milis ini ya. Nggak kelihatan ya. Jadi ada milis ini, namanya milis. Jadi yang bisa dilakukan seperti ini. Saya butuh coret-coret whiteboard. Ini whiteboard. Continue. Nah, jadi milis itu, kalau misalnya Anda lihat dokumentasinya ya, milis ini dia mengembalikan berapa milidetik yang sudah berlangsung semenjak Arduino itu dijalankan. Jadi ini biasa kita gunakan untuk timing. Yang kayak tadi Pak Bimo bilang, misalnya Anda bisa lakukan seperti ini. Ini program berjalan ya. Ini program berjalan, set gitu. Terus di sini Anda misalnya kedeteksi ada orang. Ada pergerakan, ya kan? Ada pergerakan di sini. Nah, di sini Anda bisa buat if peer-nya terdeteksi 1, maka Anda cek milis. Milis ini akan mengembalikan apa? Milis itu akan mengembalikan waktu yang sudah elapsed ini. Sudah berapa lama? Maksudnya mengembalikan gimana Pak? Jadi kalau misalnya, gini, mungkin saya coba aja ya. Mungkin saya usah pakai buzzer lah, kalau berisik pakai buzzer ya. Sebentar. Pakai buzzer kalau berisik saya mungkin pakai LED aja. LED. Oke, lalu di sini saya kasih resistor. Resistor ke sini. Nah, gini misalnya. Oke, milis tuh kayak gini. Kalau misalnya ya, di sini saya print. Mungkin di sini saya pakai serial.begin. Lalu misalnya saya buat time itu sama dengan milis. Nah, time di sini ini adalah berapa lama waktu yang sudah berjalan semenjak Arduino itu dihidupkan. Jadi
Kalau misalnya di sini saya print, jadi ketika kedeteksi peer itu, mendeteksi suatu pergerakan, kalau saya print serial.println time, ya, maka itu akan di print, milis itu MILLIS kan, benar, MILLIS time. Bentar, apa yang error tadi katanya? Time was not declared. Oh, sorry, saya dia itu, nah ini pakai unsigned long ya. Variabelnya pakai unsigned long. Jadi sini saya pakai time. Baru di sini time sama dengan milis ya, baru. Oke. Jadi maksud saya mengembalikan tuh gini, return data gitu. Jadi di sini time-nya itu 0. Ya. Time-nya sebenarnya bukan 0 ya, tapi kayak udah berjalan. Tapi begitu mendeteksi sesuatu, maka kita akan lihat, oh berarti ini sudah 9.600 berapa. Nah ini sudah 10.000 milidetik semenjak Arduino itu hidup. Apa maksudnya? Oke Pak. Jadi Anda bisa lakukan seperti ini, kayak misalnya ya, Anda bisa lakukan ini misalnya time detected, ya. Lalu saya bisa buatkan satu time lagi, unsigned long time hold. Jadi time hold ini dia benar-benar deteksi dari awal sampai sekarang gitu, dia keep track. Jadi saya bisa lakukan seperti ini. Ketika di sini ini time hold-nya itu adalah milis ya, keeping track sudah berapa lama ini berjalan. Lalu misalnya ketika yang deteksi sebagai high, maka ketika kedeteksi ada orang, maka saya langsung record dia di detik berapa terjadinya itu. Kita panggil milis lagi di sini. Gitu. Lalu Anda mau 3 detik kan? 3 detik kemudian kan? Jadi ini saya hapus dulu ya. Ya misalnya gini, atau mungkin saya hapus dulu. Jadi Anda mau kan 3 detik kemudian misalnya baru LED-nya hidup ya. Nah, Anda tinggal cek if time hold minus time detected itu misalnya berapa? Mungkin di sekitar 3 detik gitu ya. Atau mungkin gini. Dikurang 3.000 ya, jadi time hold kurang time detik dikurang lagi 3.000, misalnya dia masih kurang dari sekitar 100 milidetik ya. Jadi kalau misalnya selisih antara ini time hold ya, jadi detik sampai sekarang dikurang waktu ketika kita deteksi ada orang itu sekitar 3 detik. Jadi kalau kita kurang dari 3 detik, itu kurang dari 100 ya, kurang dari 100 milidetik, maka kita hidupkan LED. Digital write, saya kasih nama apa nih? Peer ya, buzzer ya, saya kasih LED aja namanya. Gitu. LED high. Else digital write LED low. Seperti ini, mungkin kira-kira ya. Ini, kalau misalnya terjadi pergerakan, dia akan nunggu 3 detik. Baru nanti LED-nya hidup. Seharusnya ya, kalau saya benar deteksinya. Oh enggak ya, mungkin waktunya yang saya agak salah ya.
Tapi kira-kira gini caranya tuh. Jadi deteksi kapan dia deteksi pergerakan orang. Tapi meanwhile kita tuh juga ada milis lain yang dia keeping track udah berapa lama program itu sudah berjalan. Nah, nanti kita tinggal cari selisih dari kedua ini aja. Kalau ini udah sekitar 3 detik, maka dia hidupkan gitu. Mungkin saya perlu hati-hati di bagian ini sih. Mungkin saya bisa tambahkan satu lagi. Time diff misalnya. Time diff. Jadi ini mungkin saya kasih 0 ya. Time detected masih 0. Lalu misalnya time diff itu sama dengan time hold dikurang time detected. Ya. Mungkin ini saya komen dulu. Komen lagi. Lalu misalnya di sini saya print coba serial.print time diff. Nah, ini dia time diff ini dia akan print sudah berapa lama waktu berjalan semenjak terdeteksi ada orang gitu. Oke. Nah, ini dia terdeteksi masih 500 bla bla gitu ya. Kalau misalnya terdeteksi ada orang 0. Oh, masih 0 terus ya? Di mana saya salahnya nih? Oh, baru tuh ada ya? Oh, baru nih, tapi setelah itu ya, setelah agak jauh ya. Di mana saya salahnya nih? If digital read oh, peer-nya 7 benar ya? Hi, time detected. Deteksi semua sampai habis ya, sampai pada saat ini. Lalu ya gimana? Ada trouble bagaimana sih? Ini dia nggak kedeteksi berapa lama dia kedeteksinya gitu ya. Jadi intinya tuh cara kerjanya, ini saya mungkin ada yang salah codingnya ya. Cara kerjanya tuh kayak gini. Kan tadi Pak Bimo bilang gitu ya. Jadi kita ada 2 buah variabel. Start Arduino berjalan. Kita harusnya tuh punya 2 buah variabel. Pertama dia deteksi berapa lama simulasi dia berjalan. Ya, ini adalah time hold ya. Time hold. Ini menggunakan milis. Jadi mendeteksi dari awal sampai sekarang tuh udah berapa lama Arduino berjalan. Lalu ada satu variabel yang juga keep track. Tapi mungkin dia cuma sampai ini adalah deteksi peer deteksi. Ini saya kasih nama tadi time detected gitu. Jadi kalau misalnya tadi Pak Bimo maunya dia mendeteksi baru aktif setelah sekian detik, nah tinggal cari selisih antara 2 ini. Diff-nya berapa? Kalau diff-nya ini udah mendekati 3 detik, baru nanti dihidupkan LED-nya. Gitu mungkin Pak Bimo tadi kan ya? Iya Pak, kurang lebih begitu. Ya, jadi memang harusnya pakai cara kayak gini ya. Jadi ada pakai 2 milis, satu untuk deteksi sampai sekarang itu udah berapa lama dia bergerak gitu ya. Satu lagi itu adalah
Ya tadi kapan dia deteksi gitu. Atau ini saya kebalik ya, time detected dikurang time hold. Ya dia udah sedikit lama, terus nanti setelah deteksi ada milis. Oh, tapi dia nanti deteksi lagi di sini ya. Oh iya, itu dia masalahnya. Ketika di loop lagi ke atas, time hold ini ke update lagi ya. Jadi ada time hold lagi, time detect-nya ada lagi. Ya mungkin perlu setup lagi nih, perlu diperbaiki sedikit ini. Gimana caranya supaya ini nanti nggak menutupi yang di bawah ini. Tapi mekanismenya tetap pakai milis gini ya. Seperti yang di diagram tadi saya buat. Cuma masalah sekarang adalah gimana caranya supaya ini bekerja dengan benar. Kalau ada yang punya ide silakan ya. Tapi mungkin harus saya jadikan PR saya juga ini untuk minggu depan. Pertanyaan Pak Bimo ini. Tapi cara kerjanya kayak gini memang. Oke Pak Bimo ya. Mungkin minggu depan saya coba perbaiki ini cara kerjanya, tapi lebih kurang seperti ini memang harusnya. Ya Pak, tapi analoginya dapat sih Pak. Dapat analoginya. Jadi memang dia pakai milis ya. Gitu. Nah ini sejak Arduino berjalan ya. Kalau misalnya reset, klik. Oh masih panjang juga dia. Gitu. Milis itu dia bisa apalagi ya selain milis? Oh nggak ada ya. Dia ada untuk nge-reset. Saya nggak ada untuk reset sih dia. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Sir, Ya. ini izin bertanya Sir. Cuman temanya di luar yang ini. Cuman masih berhubungan sama Arduino. Kan kalau perangkat Arduino kan ada digital input, ada digital output ya. Nah, misalnya kalau kita buat satu Arduino kita fungsikan untuk sebagai relay, dia nyampe berapa biji misalnya dimaksimalin dari fungsi outputnya relaynya itu, atau output dari Arduino-nya digitalnya. Terus ada lagi satu Arduino itu difungsikan sebagai pembaca. Nah itu nanti gimana ya caranya biar bisa antara satu Arduino yang satu itu dikhususkan untuk relay, yang satu lagi dikhususkan untuk pembacaan sensor-sensor apa gitu. Nanti di dua Arduino ini ada komunikasi gitu, gimana ya gitu. Komunikasi dua Arduino satu, maksudnya yang satu Arduino ini dikhususkan untuk pembacaan sensor-sensor apa, nanti dia proses kirim data ke Arduino satunya. Nah di Arduino satunya ini dia untuk fungsi yang relay itu bagaimana itu untuk komunikasinya? Ada beberapa cara kalau mau kayak gitu. Paling sederhana kalau memang jumlah pinnya cukup banyak, Anda bisa gunakan parallel communication aja. Jadi kayak ada, kalau saya buat Arduino satu kalau lagi. versi yang simulasinya bisa nggak sih kita Arduino ada berapa biji mau kita difungsikan? Satu untuk relay, satu untuk outputnya, satu untuk input gitu. Jadi kita fokusin, bisa ya jadi gitu ya. Satu. Kalau simulasinya sendiri itu bisa kayak gini ya misalnya ya. Sederhana aja, misalnya saya punya pin ini, lalu misalnya saya punya boardnya ya, isi breadboard ya, seperti ini. Selama dia groundnya di satu tempat ya, referensinya sama gitu. Jadi kalau di sini saya kasih ground, lalu misalnya di sini saya connect juga groundnya gitu ya. Lalu ini saya kasih ground juga. Saya belum nyoba ya, mungkin kita coba sama-sama. Saya belum pernah pakai yang dua board ini. Lalu kalau misalnya Anda punya data ya, misalnya paling sederhana tadi saya bilang kalau saya punya yang seperti ini, misalnya di sini 7 connect ke 8 gitu. Oh, tapi yang jadi masalah kalau di simulasi ini gimana cara upload programnya ya? Oh iya ada dua Arduino. Iya, ada dua Arduino. Jadi maksudnya ke program ke Arduino mana ini? Oh ada dua nih, bisa dipilih. Oke. Good. Jadi di sini misalnya sederhana aja, Anda bisa buat pin mode ini dia di 7 ya sebagai output. Ini Arduino 1, ini Arduino 2 misalnya. Lalu di sini Anda bisa buat digital write 7 high misalnya. Lalu di sini misalnya digital misalnya delay 500 detik misalnya. Lalu di sini Anda bisa buat set dia jadi sebagai
Atau mungkin nggak usah pakai delay, kita kayak gini aja supaya sederhana. Lalu misalnya di Arduino kedua Anda tinggal gunakan yang sama. Kayak gini. Jadi misalnya ini di pin nomor 8 ya. Tapi ini jadinya sebagai input. Ya kan? Lalu misalnya di Arduino kedua ini saya pakai serial begin. Lalu di sini serial.println 8. Seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya saya jalankan, nanti harusnya kebaca di Arduino kedua ini. Nah, ini ada 8. Oh, kok pilihan 8? Sorry. Digital read ya. Kalau read 8. Ini misalnya. Nah, ini kayak kebacanya high kan? Gitu. Atau kalau misalnya tadi mau pakai, misalnya mau kasih sinyalnya agak, informasinya mungkin agak lebih jelimet, misalnya kayak gini. Kita kasih delay, terus kita buat dia low lagi, jadi dia kayak naik turun gitu ya. Bisa juga seperti ini misalnya. Nah, nanti tinggal kita lihat di Arduino kedua ini. Jadi Anda bisa baca. 1 jadi 0, ya kan? Lagi 1 lagi gitu. Ini kalau misalnya Anda punya pin yang cukup banyak ya, kalau misalnya Anda mau mengirim data, lalu Anda punya beberapa pin, paling sederhana dan paling mudah diimplementasikan itu kalau pakai paralel pin kayak gini. Anda bisa bayangkan kalau saya pakai beberapa pin, hubungkan dengan beberapa pin Arduino kedua ini, itu bisa kita baca semua, ya kan? Kebayang? Kebayang ya? Kalau yang itunya dulu kan pernah ngomong itu Verizon tuh yang ada serial communication kan? Iya, Nah, itu maksudnya ada yang sebagai jadi kayak semacam itu bisa digabung banyak. Bisa. Itu balik lagi. Kalau misalnya ya, Anda memang tidak punya pin yang cukup banyak, kekurangan pin, maka Anda bisa gunakan serial communication. Jadi kayak Anda bisa gunakan satu atau beberapa pin aja untuk ngirim beberapa data. Misalnya Anda mau ngirimnya tuh datanya bukan cuma 1 bit atau 2 bit gini aja. Misalnya Anda mau ngirim beberapa byte ya. Tentunya itu sebaiknya gunakan serial communication. Nah, serial communication-nya itu bisa macam-macam. Yang paling sering digunakan adalah UART ya. Coba kalau misalnya saya mau cek ya. Best serial communication between Arduino. Dia bisa ke SPI juga kalau saya nggak salah ingat ya. Best communication. Jadi misalnya kalau pakai serial communication di sini UART itu bisa. Jadi kalau Anda pakai UART, nanti salah satu pin ini bisa Anda set sebagai dua pin ya. 2 pin itu di set sebagai software serial namanya. Karena UART protokol untuk Arduino Uno itu sendiri itu hardware-nya itu cuma ada di pin 0 dan 1. Tapi Anda bisa buat software serial. Jadi seolah-olah di kayak pin 0 dan 1 juga gitu sebagai jalur komunikasi UART. Nanti di sini juga Anda bisa buat software serial juga gitu. Nah, nanti bisa gunakan 2 pin itu untuk saling tukar informasi antara 2 Arduino ini. Gitu. Tapi kalau UART itu dia nggak bisa master slave ya, setahu saya. Kalau Anda mau buat master slave itu bisa pakai ini, SPI misalnya. Bisa pakai SPI. Seperti itu kira-kira. Yang bisa masuk yang banyak itu yang master slave itu. Maksudnya Arduino bisa sampai berapa gitu, semua kita ya. Itu kalau misalnya Anda mau pakai beberapa Arduino, itu sebaiknya gunakan SPI misalnya ya. Atau bisa juga gunakan I2C, bisa nggak di Arduino ya? I2C between Arduino. Bisa. I2C juga bisa pakai Arduino. Kalau I2C itu dia bisa multiple master, multiple slave. Kalau SPI itu dia cuma single master, multiple slave. I2C-nya itu yang untuk penggunaan di LCD itu ya? Bukan?
Apa beda? Iya, Beda lagi. ya, protokolnya sama, cuma koneksinya aja beda nih. Ini kalau misalnya aku pakai I2C kayak gini, antara dua Arduino. Nah ini bisa Anda ada tambahkan beberapa Arduino bisa. Jadi kalau misalnya kita buka yang materi yang pernah saya sampaikan dulu, materials, intro to micro, mana yang kemarin ya? Serial communication ya. Oh, ya nggak apa, saya buka yang ini. Nah ini kalau misalnya Anda pakai SPI, koneksinya itu bisa single master, single slave gini. Atau tadi Anda bilang ada beberapa Arduino ya. Nah bisa buat seperti ini, 1, 2, 3, ada 3 slave. Tapi memang slave select-nya nanti jadi masalah. Slave select-nya harus menyediakan pin beberapa gitu. Kalau Anda pin yang Anda mau gunakan satu pin aja, bisa di chain yang kayak gini, yang sebelah kanan nih. Tapi kalau misalnya Anda misalnya punya multiple master, multiple slave, bisa juga gunakan I2C. Nah, yang kayak gini. Ini UART ya, sorry. Ini UART, I2C itu yang ada di sini. Nah, ini. Dia cuma butuh 2 pin. SDA kalau di Arduino itu di A4 kalau nggak salah ya. SCL itu ada di A5. Benar nggak ya? Kalau di Arduino Uno. Ya, SDA itu di pin 4. Oke? Ya. Jadi itu intinya. Kalau misalnya Anda cuma mau transfer datanya itu cuma beberapa bit, ya, saran saya sebaiknya gunakan paralel. Itu lebih mudah dan lebih cepat, ya. Dan itu Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan yang namanya problem data yang hilang gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir masalah itu. Tapi kalau misalnya Anda punya datanya cukup banyak dan Anda nggak punya pin yang cukup banyak untuk bisa gunakan parallel communication, itu Anda bisa gunakan SPI atau I2C, tergantung penggunaannya gimana. Sebagai contoh, sedikit aja saya mau pamer, bukan pamer ya. Ini saya ngebantu, sorry saya lagi sharing screen nih. Ya. Iya, sir. Presenting, ya, oke. Nah, ini jadi gini. Ini mahasiswa saya itu bikin panel project, ya saya bantu. Kita ada pakai dua board, ESP32 dengan Arduino, karena kita mau gunakan 2 buah modul, satu Leasing 800, satu pakai Telegram. Jadi di sini kita butuh komunikasi antara ESP32 dan Arduino, karena Arduino ini cuma yang terkoneksi langsung dengan relay cuma Arduino, ESP32 itu nggak punya. Jadi kayak dia harus ngasih tahu ke Arduino untuk mengerjakan sesuatu ini. Nah, karena cuma ada 3 bit data yang mau kita komunikasikan antara ESP32 dengan Arduino, ya. 1 bit itu menyatakan perintah yang mau dikirim ke relay itu on atau off, ya. 1 bit ini untuk yang off, 1 bit ini untuk yang on, lalu 1 bit ini untuk status. Karena cuma punya 3 bit data seperti ini, ya udah kita pakai paralel, nggak usah pakai SPI atau yang lain, gitu. Ini jauh lebih sederhana implementasinya. Jadi balik lagi, kalau Anda mau komunikasi beberapa microcontroller, tanyakan lagi, ada berapa banyak microcontroller yang mau Anda hubungkan. Kalau lebih dari 2 secara bersamaan, maka Anda tidak bisa menggunakan UART. Itu nggak mungkin. Ya. Lalu pertanyaan kedua itu adalah, seberapa banyak data yang mau Anda kirim? Kalau datanya cuma sedikit, sebaiknya gunakan paralel. Tapi kalau misalnya datanya banyak, beberapa kilobyte atau beberapa byte ya, maka Anda bisa gunakan serial communication. Gitu. Oke? Semoga menjawab ya. Misalnya itu sih, ya menjawab. Misalnya tambah lagi untuk pertanyaan, kalau misalnya dari perangkat ini kita coba di. Nah itu Arduino banyak kan, terus kita gabung-gabung. Ya sir, terdengar. Bisa diulangi sedikit, suaranya agak tiba-tiba mengecil tadi. Oh, misalnya Arduino-nya kan banyak nih. Nah, terus dari time-nya itu apakah berpengaruh ya, atau ada delay-nya nggak gitu? Apa itu bisa cepat, maksudnya dari waktu kirim atau transfer datanya? Prosesnya itu delay-nya itu ya? Ya, ada delay-nya nggak itu? Apa nanti ada perlu setting? Delay pasti ada.
ya kan nggak mungkin kita ngirim informasi lebih cepat dari kecepatan cahaya kan nggak mungkin, jadi delay itu pasti ada. Cuma delay-nya itu seberapa besar, nah itu ada pertimbangannya ya. Kalau paralel itu paling kecil delay-nya karena dia langsung. Kalau misalnya saya mau mengirimkan 4 byte data, 4 bit ya misalnya 4 bit data, saya pakai 4 line, yang 4 kabel, ya saya langsung menerima ke 4 bit itu sekaligus semuanya gitu. Tapi kalau misalnya Anda gunakan serial komunikasi, tentunya ada delay. Kayak misalnya Anda gunakan UART, ya, Anda gunakan UART, berapa banyak bit data yang bisa ditransfer per detik itu tergantung dari baud rate yang sudah di setup, ya kan? Berapa banyak baud rate yang sudah di setup. Kalau misalnya Anda gunakan SPI, delay-nya itu tergantung. Kalau misalnya Anda gunakan konfigurasi yang di sebelah kiri ini delay nggak terlalu besar. Tetap ada delay tapi nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya Anda gunakan konfigurasi yang sebelah kanan, nah ini agak gede nih delay-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya master ini mau komunikasi dengan slave ketiga, informasi itu harus melewati slave 1 dan 2 ini. Jadi dia agak lama nunggu waktunya. Ini kayak pesan berantai jadinya. Jadi kalau misalnya Anda mau berurutan buat seperti yang iya, harus. Jadi kalau misalnya Anda mau komunikasi dengan slave 3, ya harus nunggu. Informasinya harus lewat slave 1 ke slave 2 baru ke slave 3 gitu. Jadi ini kayak pesan berantai dan dia membutuhkan waktu yang lama. Tapi good thing-nya, yang bagusnya itu adalah slave select-nya cukup 1 aja. Beda dengan ini, slave select-nya harus banyak. Ini kalau pakai SPI. Kalau pakai I2C, delay itu juga ada, tapi delay-nya itu tergantung dari besarnya data frame dan besarnya address frame ini. Kan dia harus disusun ya, beberapa bit itu harus disusun, dan masing-masing itu kan akan jalan terus sepanjang kabel gitu ya. Dan semakin besar address frame data frame-nya ya semakin lama informasinya nyampe. Tapi ya lama juga hitungan mikrodetik sih masih. Kayak gitu. Delay-nya nggak nyampe lebih dari sedetik atau 5 detik mungkin. Kayaknya nggak sampai, kalau sampai 5 detik kayaknya nggak. Cepat gitu ya. Iya, dia agak cepat. Tapi ya semua delay yang saya kasih tahu tadi itu biasanya dia di bawah 1 detik pasti. Kecuali kalau Anda komunikasinya menggunakan Wi-Fi. Jadi dia tergantung ya kondisi Wi-Fi-nya. Tapi kalau masih pakai wire, biasanya itu ya di bawah 1 detik udah oke. Selama data Anda nggak terlalu gede ya, kalau Anda mau transfer 32 GB ya susah juga gitu, lama juga gitu. Iya. Oke. Gitu ya. Oh, berarti kalau misalnya pakai yang tadi itu antar perangkat microcontroller, misalnya kan tadi itu ada contoh yang dari Ericsson itu yang ESP32 sama Arduino itu bisa ya, maksudnya berarti kayak ESP32 ketemu perangkatnya dari Arduino yang nano itu bisa juga ya, yang lebih banyak. Bisa, tapi satu yang perlu Anda perhatikan, yang harus Anda hati-hati itu adalah logic levelnya. Karena ada beberapa microcontroller yang logic levelnya itu berbeda dengan Arduino biasa. Kalau Arduino kan logic levelnya high itu 5 volt. Ada beberapa microcontroller kayak misalnya ESP8266 yang jadul, itu seingat saya itu dia logic levelnya 3,3 volt high-nya. Oh, yang voltage itunya ya? Untuk iya, jadi 3,3 volt itu sudah dianggap sebagai high. Nah, jadi supaya sinkron ya, supaya sama-sama setuju bahwa 5 volt itu adalah high ya, maka kalau misalnya Anda punya 2 microcontroller yang logic levelnya beda, itu Anda bisa tambahkan namanya logic converter. Ada nama alatnya itu namanya logic converter. Jadi kalau Anda cari di Tokopedia misalnya, ada namanya logic converter. Itu dia untuk menyamakan level logic dari 2 buah device. Nah, ini kayak gini dia, logic converter. Jadi yang tadinya 3,3 bisa dibuat jadi 5 volt. Gitu. Jadi, kalau Anda mau menghubungkan lebih dari 1 microcontroller yang berbeda brand, ya berbeda merek, satu yang harus benar-benar diperhatikan itu adalah logic levelnya sama atau enggak. Kalau enggak, berarti harus Anda gunakan ini, logic converter. Oke? Oke. Ya, ini satu dari banyak hal sih yang harus diperhitungkan ya. Kalau misalnya mereka menggunakan chip yang berbeda sebagai otaknya ya, kalau Arduino Uno misalnya kan Atmega 328P.
ESP32 itu kan dia gunakan chipnya dari Espressif ya namanya, nama perusahaannya. Ya itu harus dicek dulu apakah memang kompatibel atau enggak, ya kan? Tapi biasanya nggak terlalu Kalau bermasalah. misalnya sesama Atmega mungkin lebih mudah ya sebenarnya kita. Sama Atmega biasanya lebih mudah. Tapi balik lagi, Arduino Nano tuh berapa ya? Arduino Nano logic levelnya berapa ya? 3,3 kalau nggak salah. Logic levelnya berapa? Oh 5 volt. Nano dia 5. Ini Nano 5 volt, masih 5 volt, masih oke. Ya, jadi ya. ESP8266 seingat saya yang logiknya kan ya, ESP8266 itu dia 3,3 logiknya. Jadi bukan 5 volt. High-nya itu bukan 5 volt tapi 3,3. Nah, jadi sarannya kalau ketemu seperti ini sebaiknya gunakan logic converter. Oke? Iya, baik. Oke. Terima kasih, Sir. Yuk, oke. Ada lagi mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya nggak tahu apakah cukup atau nggak waktunya. kita coba aja. Saya ingin memperkenalkan aja satu aja mungkin. Yaitu adalah tadi peer sensor udah, ultrasonic udah. Satu yang sering digunakan mahasiswa itu adalah relay. Sayangnya di Tinkercad relaynya itu adanya ini cuma ya, LU5R dan yang lain. Kalau saya pribadi yang sering saya gunakan relaynya itu adalah yang mungkin Anda udah tahu ya, itu adalah yang seperti ini nih, relay kayak gini nih. Dia ada 3 pin input, ada 3 pin output gitu. Jadi tergantung dari jenisnya ya. Kalau yang ada di Tinkercad kebetulan itu adalah yang ini, LU5R. Jadi dia ada 1, 2, 3, ada 8. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, 6 kaki. Nah, kalau Anda menggunakan relay, terutama relay yang tidak ada label eksplisit pinnya itu, sebaiknya Anda cari datasheet atau pin out-nya ya. Jadi misalnya di sini ada serinya LU5 relay pin out ya. Ini saya baru cari. Nah, di sini Anda bisa lihat ininya. Oke. Pin out-nya ya. Jadi ada common, lalu ada NC, ada NO. NC bagi Anda yang udah berkutat di PLC mungkin udah familiar ya. NC itu adalah normally close, NO itu adalah normally open. Nah, itu common. Nah, jadi normally close itu maksudnya apa? Nah, ini istilah dalam relay ya. Bagi yang belum pernah pakai relay, mungkin saya kasih tahu dari sekarang. Normally close itu maksudnya adalah gini. Anda bisa lihat dari diagram ini ya. Di diagram ini Anda bisa lihat ini terhubung ya. Kaki NC-nya ini, atau mungkin saya bisa buka di sini mungkin ya, wiring diagram. Nah, ini kaki NC ini Anda bisa lihat dia itu by default dia terkoneksi ke COM ini. Itu maksudnya normally close. Jadi kalau misalnya Anda punya pin yang disebut normally close atau NC ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat relay modul, kadang Anda nggak dapat diagram ya. Anda cuma dapat label. Nah kayak gini nih misalnya. Sorry nggak kelihatan. Nah gini misalnya, ini nggak ada diagramnya, tapi ada label, ada NO, ada COM, ini ada NC. Nah kalau misalnya Anda udah melihat yang seperti itu, harusnya Anda sudah bisa tahu mulai dari sekarang ya, bahwa NC itu adalah normally close. Maksudnya apa? Kalau Anda nggak ngapa-ngapain, nggak Anda apa-apain, relaynya Anda biarkan gini aja, maka secara default, apapun yang terhubung di NC ini, itu akan terhubung dengan COM ini, by default. Makanya disebut dengan normally close. NO atau normally open itu kebalikannya, by default dia terputus dari COM. Ya, jadi di sini kalau kadang Anda dapat seperti ini, Anda dapat label, kadang Anda dapatnya cuma diagram, kayak gini. Jadi kalau Anda lihat diagram ini, Anda lihat secara default, NC itu terhubung dengan COM ini, dengan kaki ini. Makanya disebut NC, jadi ini kaki NC. Anda mungkin nggak dapat label NC ini ya, cuma dapat diagram, tapi Anda udah bisa menebak bahwa, wow ini adalah COM, ini adalah NC.
Ini adalah NO. Jadi secara normal ini dia open, tidak terhubung dengan COM. COM selalu terhubung ya. COM itu selalu terhubung. Jadi dia kayak common pin gitu. Nah, kita bisa mengontrol switch ini untuk terhubung ke kaki NC atau ke kaki NO menggunakan coil ini. Ya. Kalau di relay R5U ini, coilnya tuh ada dua kaki. Ada dua kaki. Tapi kalau misalnya di relay yang biru ini, dia cuma ada satu kaki. Coilnya tuh ada di sini nih. Nah ini ada pin in namanya ya. Ada in, ada ground, ada VCC, ada in di sini. Ya kan? Jadi dengan menggunakan pin in ini, kita bisa mengontrol yang terkoneksi ke COM itu NO atau NC. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai situ? Dasar dari relay. Gimana sih? Kenapa in doang ya Pak? Nggak ada apa sih namanya, istilahnya plus minus gitu. Kalau ketemu plus kan baru gerakin coil ini gitu. Ini in doang berarti kan power doang Pak? Powernya itu ada di VCC dengan ground ini. Dia ada 3 pin. Ada tinggal hubungan VCC, hubungan ke ground. In-nya ini Anda bisa hubungkan ke I/O pin-nya Arduino. Atau microcontroller apapun. Jadi Anda tinggal ngirimkan sinyal high atau low aja ke pin in itu tadi. Apa maksudnya ya? Oke Pak, ngerti Pak. Nah gitu. Nah, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan di sini, yang Anda harus hati-hati. Yang pertama, Anda harus hati-hati ketika menggunakan relay. Pastikan Anda tahu, entah itu Anda tahunya dari datasheets atau Anda tahunya itu dari nyoba-nyoba, kadang-kadang itu dari nyoba-nyoba ya. Perhatikan pin in-nya ini. Ada beberapa relay yang pin in-nya ini itu dia active low. Active low itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah gini. Secara default dia nilainya high, 5 volt. Dan secara default, pin NC itu terhubung dengan COM. Jadi, by default, NC dengan COM ini terhubung, NO dengan COM ini terputus. Kalau Anda mau menghubungkan NO dengan COM, maka in-nya ini harus Anda set sebagai low, bukan high. Itu kalau relay Anda aktif low. Ya. Tapi ada beberapa juga relay yang tipenya aktif high. Artinya gimana? Anda menghubungkan NO dengan COM itu dengan cara mengeset pin ini sebagai high. Nah, jadi ada 2 jenis relay itu. Jadi harus Anda hati-hati ya. Jadi sebaiknya dites dulu. Ini sebenarnya aktif high atau aktif low. Gitu ya. Catatan kedua yang juga sangat penting. Nah, ini saya kejadian baru 1 kali, tapi mungkin saya cerita aja supaya semua sama-sama hati-hati ya pengalaman. Saya 1 kali itu pernah mendampingi mahasiswa bikin proyek kayak gini. Kita udah pusing 7 turunan, entah gimana, apa yang salah gitu ya. Dan ternyata salahnya adalah NO dan NC dari relay itu kebalik. Nah, itu bisa terjadi ya, jadi kesalahan manufaktur. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Apa yang dilabeli sebagai NO, normally open, artinya dia by default dia terputus dari COM, itu ternyata dia NC sebenarnya. Dan apa yang dilabeli sebagai NC, atau by default dia connect ke COM, itu sebenarnya adalah NO. Nah, itu terjadi ya, tapi saya baru sekali ketemu relay yang seperti itu, baru sekali. Jadi, ada kalanya terjadi yang seperti itu. Jadi Anda harus cek, pertama, ini aktif low atau aktif high, in-nya. Kedua, itu adalah NO dengan NC-nya benar nggak labelnya. Atau jangan kebalik. Oke? Ada yang mau tanyakan? Nggak ya? Nah, untuk LU5R, dia pinnya seperti ini, ada common, ya. Jadi ini ada coil. Coilnya ini yang nanti mengatur apakah COM ini akan terhubung ke yang bawah ini atau ke yang atas. Ya, seperti itu.
Tapi berhubung waktunya udah jam 9.28, mungkin untuk relay LU5R ini karena masih agak panjang ya, saya akan ajarkan cara ngeceknya tadi kan, ini aktif low atau aktif high dan segala macam. Mungkin ini saya harus simpan ke minggu depan ya tentang relay ini, supaya nggak terlalu terburu-buru ya. Dan saya rasa kalau misalnya saya paksa kita lanjut, nanti Anda kecapean juga, udah nggak fokus lagi. Jadi baiknya ini mungkin saya simpan ke minggu depan karena tergolong penting ya. Bermain dengan relay ini tergolong penting karena cukup sering digunakan oleh mahasiswa. Oke. Jadi mungkin untuk malam ini saya cukupkan sampai sekian. Minggu depan kita akan adakan kuis. Kuisnya itu sudah pasti itu akan berkaitan dengan LDR dan ultrasonik, ya, dan potensio ultrasonik LDR, mungkin ditambahi dengan bumbu LCD. Ya, saya masih merancang soal, ya, gimana? LCD-nya bocorannya kayak yang apa sih? Kan waktu itu udah pernah kita kerjakan ya LCD ya. Jadi kayak membaca bacaan dari potensio atau membaca bacaan dari sensor gitu, kayak gitulah. Jadi kayak menampilkan data, intinya menampilkan data, entah itu data potensio, entah itu data dari LDR, entah itu data dari ultrasonik ya, jarak yang dideteksi oleh ultrasonik itu berapa senti misalnya, yang kayak gitu. Oke. Itu untuk LCD kira-kira. Sebentar ya, intro to micro. Saya mungkin usahakan untuk kuis nggak terlalu banyak soalnya ya. Agak panjang itu adalah untuk UAS ya, karena itu nanti full 2,5 jam. Jadi mungkin saya bisa kolaborasikan beberapa sensor dan beberapa ini aktuator ya. Oh sorry sebentar. Tapi kalau untuk kuis saya akan usahakan nggak terlalu banyak. Ya, ini kira-kira absensinya. Ya, mohon maaf kepotong. Untuk relay mungkin kita lanjutkan minggu depan setelah kuis atau sebelum kuis. Ya, mohon dipersiapkan, terutama itu ya 3-4 topik itu, karena walaupun nggak keluar di kuis, mungkin bakal keluar nanti di UAS ya. Jadi ada penggunaan LDR, ultrasonik, potensio, dan LCD. Gitu ya. Oke, dari saya mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.